Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Saiful Ulum. Nah, nomor mahasiswa saya 04321013. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu Fuzzy Logic. Yang pertama, pengertian Fuzzy Logic. Fuzzy Logic adalah suatu teknik dalam teori sistem kontrol yang memungkinkan pengambilan keputusan yang mengambil nilai kabur atau tidak pasti. Dalam konsep ini, suatu nilai bisa memiliki tingkat kebenaran atau kemungkinan antara 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak bersifat absolut seperti dalam logika Boolean yang hanya menghasilkan nilai true atau false, tetapi bersifat relatif atau probabilitas. Yang kedua, Boolean logic versus Fuzzy logic. Apa sih Boolean logic itu? Boolean logic dikembangkan oleh George Boole pada tahun 1815 sampai 1864. Adalah suatu metode pencarian informasi yang memfokuskan hasil penelusuran di mana pencarian datanya menggunakan kata kunci. Boolean logic terdiri dari operasional logika AND, OR, dan NOT. Dalam sistem kebenaran nilai Boolean, 1.0 merepresentasikan nilai kebenaran mutlak, sedangkan 0.0 menyatakan nilai salah mutlak. Dan Fuzzy logic. Logika Fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Lotfi A. Zadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan Fuzzy. Lotfi Askarzadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran. Istilah Fuzzy mengacu pada sesuatu yang belum jelas atau samar-samar. Dalam dunia nyata, terkadang kita berada pada situasi di mana kita tidak bisa menentukan keadaan tersebut benar atau salah. Nah, logika Fuzzy di sini berperan menyediakan fleksibilitas ketika melakukan penalaran. Akan tetapi, dalam logika Fuzzy, tidak semua dianggap sebagai nilai kebenaran mutlak dan nilai salah mutlak. Logika Fuzzy juga memiliki nilai intermediate yang mengandung sebagian nilai benar dan sebagian nilai salah. Nilai ini dapat disebut sebagai nilai abu-abu. Setelah itu, kelebihan dan kekurangan Fuzzy logic. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan dari Fuzzy logic, sistem yang dibangun dengan logika Fuzzy dapat bekerja dengan berbagai jenis input, baik yang tidak presisi, terdistorsi, maupun mengandung informasi yang noise. Yang kedua, algoritma ini fleksibel dan aturannya dapat dimodifikasi. Yang ketiga, logika Fuzzy dapat dikodekan menggunakan lebih sedikit data sehingga tidak menempati ruang memori yang besar. Untuk kekurangannya, algoritma ini memerlukan banyak pengujian untuk validasi dan verifikasi. Algoritma ini tidak dapat mengenali pembelajaran mesin atau jaringan syaraf. Kelebihan utama dari sistem kontrol logika Fuzzy adalah bahwa algoritma ini sepenuhnya bergantung pada pengetahuan dan keahlian manusia. Kegunaan dan penerapan Fuzzy logic. Kegunaan dan penerapan Fuzzy logic yaitu yang pertama pada sistem transportasi. Kegunaan Fuzzy logic pada sistem transportasi menangani operasi kereta bawah tanah, mengontrol jadwal kereta, mengerem dan menghentikan kendaraan berdasarkan parameter
seperti kecepatan mobil, akselerasi, dan kecepatan roda. Kegunaan dan penerapan pada bidang medis. Yang pertama, mengontrol tekanan arteri saat memberikan anestesi kepada pasien. Digunakan dalam radiologi, diagnostik, dan sistem pendukung diagnostik. Diagnosis kanker, prostat, dan diabetes. Kegunaan pada bidang industri, yaitu mengontrol pabrik pemurnian air, menangani masalah dalam kepuasan kendala dalam desain struktural, analisis pola untuk jaminan kualitas. Logika fusi digunakan untuk menangani pengolahan air limbah lumpur. Kegunaan dan penerapan dalam bidang pertahanan. Yang pertama, menemukan dan mengenali target di bawah air. Mendukung pengambilan keputusan angkatan laut. Menggunakan gambar inframerah thermal untuk pengenalan target. Digunakan untuk mengontrol pencegat hypervelocity. Arsitektur sistem fusi. Pada dasarnya, ada 4 bagian dalam arsitektur sistem logika fusi, yaitu rule base, fusisphere, inference engine, dan yang terakhir diffusisphere. Dari keempat arsitektur sistem logika ini, apa sih deskripsinya? Yang pertama, rule base. Rule base berisi aturan dan kondisi if-else untuk mengontrol pengambilan keputusan. Namun, seiring perkembangan modern, jumlah aturan dalam rule base yang digunakan fusi logic telah berkurang. Penjelasan yang kedua, fusification. Fusifikasi adalah komponen kedua dalam arsitektur logika fusi dan berguna untuk membantu mengubah input. Komponen ini membantu dalam mengkonversi angka X-term ke himpunan fusi. Modul yang digunakan untuk membantu dalam sinyal input menjadi 5 state. Yang pertama, large positive. Yang kedua, medium positive. Yang ketiga, small. Yang keempat, medium negatif. Yang kelima, large negatif. Penjelasan yang ketiga yaitu inference engine. Komponen ketiga ini membantu dalam menentukan tingkat kecocokan antara input fusi dan aturan fusi. Berdasarkan persentase itu diputuskan aturan mana yang perlu diterapkan. Setelah itu, untuk mengembangkan tindakan kontrol, aturan yang diterapkan digabungkan. Yang keempat, penjelasan tentang defusifikasi. Modul ini adalah kebalikan dari proses fusification. Di sini, nilai fusi diubah menjadi nilai ekstrem melalui pemetaan atau mapping. Akan ada beberapa metode defusifikasi untuk melakukan ini, tetapi pemilihan metode ini yang terbaik didasarkan sesuai input. Sekian penjelasan dari saya tentang fusi logic. Terima kasih.